Halo anak-anak, selamat siang dan salam. Apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian dalam keadaan baik-baik. Nah, pada pertemuan kali ini kita masuk bab 2, yaitu tentang teks anekdot. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang teks laporan hasil observasi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang teks anekdot. Anak-anakku sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi struktur teks anekdot. Nah, yang kedua, siswa dapat menelaah kebahasaan teks anekdot. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pengertian teks anekdot, Ibu mau bertanya kepada anak-anakku sekalian, apa itu anekdot? Anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Anekdot digunakan untuk menyampaikan kritik, tetapi tidak dengan cara kasar dan menyakiti. Nah, dalam sebuah teks anekdot, kita menyampaikan kritikan kepada seseorang tidak dengan cara kasar dan juga menyakiti perasaan orang tersebut. Nah, yang kedua yaitu kita akan mempelajari tentang teks humor. Tadi kita sudah dengar pengertian teks anekdot. Nah, sekarang teks humor. Nah, pengertian dari humor itu adalah sebuah cerita pendek yang menceritakan suatu kejadian yang lucu dengan harapan dapat membuat pembacanya tertawa. Nah, teks humor ini hanya sekedar membuat pembacanya tertawa. Nah, yang berikut adapun perbedaan antara teks anekdot dan teks humor. Nah, perbedaan teks anekdot dan teks humor adalah teks anekdot itu adalah cerita lucu yang berisi sindiran, sedangkan teks humor itu sekedar cerita lucu. Nah, itu adalah perbedaan teks anekdot dan teks humor. Nah, ada juga yang lain. Biasanya teks anekdot berisi orang-orang penting dan teks humor itu tidak. Nah, teks anekdot dia memiliki tujuan, sedangkan teks humor itu sebagian besar hanya untuk menghibur. Ini adalah perbedaan antara teks anekdot dan teks humor. Jadi di sini terlihat jelas bahwa teks anekdot dan teks humor itu berbeda. Nah, yang berikut adapun ciri-cirinya. Yang pertama, mengandung unsur humor atau lucu tapi menyindir. Walaupun dia mengandung unsur humor dan lucu, tapi juga dia menyindir. Beda dengan teks humor tadi. Dia hanya lucu yang bikin pendengarnya tertawa atau merasa lucu. Nah, yang kedua, ciri-ciri teks anekdot itu bersifat menggelitik, membuat pembaca merasa terhibur. Nah, yang ketiga, menampilkan orang penting atau tokoh masyarakat yang terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Nah, dalam teks ciri-ciri teks anekdot ini atau dalam teks anekdot dia menampilkan orang penting atau tokoh masyarakat yang terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Nah, yang berikut ada struktur teks anekdot. Nah, yang pertama, abstraksi. Struktur teks anekdot yang pertama yaitu abstraksi. Abstraksi adalah bagian di awal paragraf yang berfungsi memberi gambaran tentang isi teks secara umum. Nah, abstraksi adalah bagian di awal paragraf yang berfungsi memberi gambaran tentang isi teks secara umum. Yang berikut, orientasi. Nah, orientasi ini adalah bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang bagaimana peristiwa itu terjadi.
Nah, bagian orientasi ini adalah bagian latar belakang bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, yang ketiga itu bagian krisis. Nah, bagian di mana terjadi hal atau masalah yang unik atau tidak biasa terjadi pada si penulis. Nah, bagian krisis ini bagian di mana terjadi hal atau masalah. Disinilah yang dimaksudkan bagian yang terjadi suatu masalah dalam teks anekdot. Di bagian ini di mana terjadi hal atau masalahnya. Nah, yang berikut adalah reaksi. Dalam struktur teks anekdot ini ada juga yang keempat, dia tentang reaksi. Nah, reaksi ini adalah tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Nah, reaksi yang dimaksud adalah berupa sikap mencela atau menertawakan. Nah, di sini yang terdapat kelucuannya atau sikap mencela atau menertawakan. Nah, yang berikut, yang kelima adalah koda. Koda ini penutup atau simpulan sebagai pertanda berakhirnya cerita. Koda merupakan penutup atau simpulan sebagai pertanda berakhirnya cerita. Dalam sebuah teks anekdot juga terdapat kebahasan teks anekdot. Nah, yang pertama itu menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Jadi di sini menggunakan kalimat yang peristiwa masa lalu, yang sudah berlalu, maksudnya yang sudah lewat. Nah, di sini juga dia menggunakan kalimat retoris. Nah, kalimat retoris ini kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban itu merupakan kalimat retoris. Yang berikut menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu seperti kemudian dan lalu. Misalnya di dalam teks anekdot itu ada kata kemudian dan lalu, itu merupakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Yang berikut menggunakan kata kerja aksi. Nah, menggunakan kata kerja aksi misalnya seperti menulis, membaca, berjalan, menatap, dan mendengar. Nah, misalnya dalam sebuah teks anekdot ada kata menulis, membaca, berjalan, menatap, dan mendengar, dan lain-lainnya. Itu merupakan kata kerja aksi. Nah, yang berikut menggunakan kalimat perintah. Berikut menggunakan kalimat seru. Nah, ini adalah kebahasan teks teks anekdot. Nah, sebelum kita berakhir materi ini, Ibu akan memberikan sebuah contoh teks anekdot. Nah, ini adalah contoh teks anekdot. Judulnya kesetrika. Ini dia berjudul kesetrika. Nah, ini merupakan percakapan antara dokter dan pasien. Nah, di sini Ibu akan menganalisis struktur teks anekdot. Nah, kita langsung saja menganalisis struktur teks anekdot. Nah, di sini di suatu pagi yang masih cerah. Nah, ini kalimat pertama ini merupakan abstraksi. Nah, yang di bawah muncul sesosok laki-laki yang sedang ke rumah sakit dan seterusnya, itu merupakan orientasi. Muncul sesosok laki-laki yang sedang ke rumah sakit dan seterusnya, itu merupakan orientasi. Nah, di bawah ini ada dokter. Loh, ada apa yang terjadi dengan telinga Anda, Pak? Nah, di sini ada jawaban pasien yang Ibu tandai dengan warna merah, huruf warna merah. Itu merupakan krisis.
Nah, begini dokter ceritanya. Sebelumnya saya lagi menyetrika baju. Nah, ketika saya lagi menyetrika baju, secara mendadak telepon saya berbunyi atau telepon saya bunyi. Nah, itu merupakan krisis. Nah, ini lanjutannya. Nah, yang ibu kasih warna hitam atau kita kasih hurufnya warna hitam, ini adalah reaksi. Ini yang merupakan reaksi. Oh, begitu toh ceritanya. Saya mengerti keluhan Bapak. Dan seterusnya. Itu merupakan reaksi. Nah, yang di bawah ini yang ibu kasih warna kuning, ini merupakan koda. Berakhirlah sebuah cerita. Ini yang merupakan koda. Nah, anak-anakku sekalian, tadi kan kita sudah bahas tentang pengertian teks anekdot, pengertian teks humor, perbedaan antara anekdot dan humor. Nah, ciri-ciri teks anekdot, struktur teks anekdot, dan kebahasan teks anekdot. Nah, tadi juga ibu sudah memberikan contoh atau menganalisis struktur teks anekdot. Nah, sekarang ibu memberikan tugas, yaitu carilah contoh teks anekdot, kemudian analisis struktur dan kebahasan teks anekdot. Nah, kalau menganalisis strukturnya tadi kalian sudah paham karena ibu sudah menjelaskan menganalisis struktur teks anekdot. Nah, yang kalian mau cari sendiri adalah kebahasan teks anekdot. Kebahasan teks anekdot. Nah, jadi kalian cari contoh teksnya, kemudian kalian analisis strukturnya dan kebahasan teks anekdot tersebut. Nah, anak-anakku sekalian, sekian dulu pelajaran kita hari ini. Selamat siang, terima kasih dan salam.